Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali bersama dengan Bu Anis. Untuk hari ini nanti kita akan kembali belajar bersama-sama. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Jangan lupa sebelum kita belajar dan sebelum kita mengetahui isi tentang pembelajaran hari ini, like, subscribe, and share. Sebelum kita belajar tentang sistem organisasi kehidupan, mari kita ketahui dulu kompetensi inti yang harus dicapai. KI3 memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian untuk kompetensi dasar yang harus dicapai pula, 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. 4.6 membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Sedangkan indikator pencapaiannya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian apa itu sel, mengidentifikasi struktur sel hewan, mengidentifikasi struktur sel tumbuhan, dan yang terakhir membandingkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, untuk materi pertama, perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar atau di layar, di sini ada beberapa gambar yang terbentuk atas tingkatan-tingkatan. Yang pertama, yang paling atas adalah di sini adalah suatu ekosistem. Ekosistem di sini terdiri atas beberapa pohon atau tumbuhan dan hewan. Nah, ekosistem ini tersusun atas organisme-organisme. Organisme tersusun atas sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ-organ. Organ tersusun atas jaringan-jaringan. Jaringan tersusun atas sel-sel, dan sel tersusun atas molekul-molekul. Tingkatan-tingkatan ini dalam biologi disebut sebagai hierarki biologi, yaitu urutan unit-unit yang membentuk hierarki atau tingkatan struktur organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan yang kita bahas pada materi ini dimulai yang paling kecil atau yang paling bawah sendiri, yaitu ada sel, kemudian ada jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Untuk sel, kita akan fokus pada materi sel. Nah, apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Sel sendiri berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi dua, yaitu ada uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya sel tunggal, contohnya adalah amoeba, paramecium, dan euglena. Sedangkan multiseluler atau sel banyak, misalnya adalah makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibagi atas. Yang pertama adalah sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari kata prokariot. Pro berarti sebelum dan karion berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Contoh hewan bersel satu.
Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik atau berasal dari eu berarti sejati atau sebenarnya merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus atau diselubungi oleh membran inti. Contohnya hewan tingkat tinggi. Sekarang kita perhatikan dari perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Tadi sudah dijelaskan Bu Anis bahwa untuk sel prokariotik, dia memiliki inti sel, tetapi inti selnya tidak diselubungi atau dibungkus oleh membran sel. Sedangkan untuk sel eukariotik, intinya itu diselubungi oleh membran sel. Nah, itu adalah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel. Ada 3 secara umum tentang struktur sel, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Yang pertama, kita akan membahas tentang membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan batas antara bagian luar dan dalam sel. Fungsinya sebagai pengatur keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. Melalui membran sel, berbagai zat seperti oksigen dan zat makanan masuk ke dalam sel, sedangkan untuk zat sisa akan keluar dari dalam sel. Membran sel sendiri bersifat semi-permeabel. Kenapa? Karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara difusi dan osmosis. Itu untuk membran sel. Yang kedua, struktur yang kedua adalah inti sel. Inti sel adalah organel yang hanya ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi dari inti sel adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gen. Di dalam inti sel sendiri itu ada anak inti sel atau yang kita sebut sebagai nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Yang terakhir tentang sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma adalah cairan pengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma tersendiri itu ada banyak organel-organel sel. Apa saja? Ada mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, plastida, vakuola, badan Golgi, dan lisosom. Nah, sekarang kita akan membahas organel-organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Ada mitokondria. Mitokondria diberi julukan the powerhouse karena merupakan organel yang mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP. Nah, di sini di layar ini ada gambar mitokondria. Jadi ini adalah gambar mitokondria di mana mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP. Lanjut, organel yang kedua adalah retikulum endoplasma atau kita sebut sebagai RE. Merupakan sistem membran yang menghubungkan membran inti dengan membran sel. Fungsinya untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. RE atau retikulum endoplasma sendiri dibedakan ada RE halus dan RE kasar. Untuk RE kasar ditempeli oleh ribosom, untuk RE halus tidak ditempeli oleh ribosom. Di sini juga ada gambar struktur RE atau retikulum endoplasma. Ini adalah RE. Selanjutnya tentang ribosom. Nah, untuk ribosom itu ada yang menempel pada retikulum atau RE tadi, retikulum endoplasma, dan ada yang bebas yang terdapat pada sitoplasma. Apa fungsi ribosom? Yaitu sebagai tempat pembentukan protein. Organel selanjutnya adalah plastida. Merupakan organel yang mengandung pigmen warna tertentu, biasanya hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida yang memiliki zat warna hijau atau klorofil disebut dengan kloroplas.
fungsinya untuk fotosintesis. Jadi perlu kalian ingat ya anak-anak, bahwa organel yang namanya plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan karena fungsinya untuk fotosintesis. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu ukurannya sangat besar. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Pada protozoa itu terdapat vakuola makanan untuk mencerna makanan, dan ada vakuola kontraktil untuk mengatur konsentrasi cairan dalam sel atau yang disebut osmoregulasi. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipi yang mempunyai bentuk berkelok-kelok atau berbentuk seperti kantong pipi. Badan Golgi bisa bergerak mendekati membran sel untuk mensekresikan isinya keluar. Karena ini maka disebut sebagai organ sekresi. Jadi badan Golgi ini fungsinya adalah sebagai organel sekresi, di mana dia memiliki bentuk yang berkelok-kelok. Jadi bentuknya berkelok-kelok. Yang terakhir, organel terakhir ada namanya lisosom. Apa itu lisosom? Yaitu dia memiliki fungsi mencerna bagian sel yang rusak atau zat-zat asing yang masuk dalam sel, karena organel ini berisi tentang enzim pencernaan. Nah, itu tadi organel-organel sel yang ada di dalam sitoplasma. Selanjutnya akan kita bahas mengenai struktur sel hewan. Bagaimana struktur pada sel hewan? Yang pertama ada yang namanya membran sel. Nah, di dalam gambar ini disebut sebagai membran sel. Kemudian ada lagi yang namanya nukleus. Ada nukleus, RE atau yang kita sebut sebagai retikulum endoplasma. Kemudian ada sitoplasma, ada badan Golgi, ada mitokondria, dan ada lisosom. Ini adalah struktur sel hewan. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur sel yang ada pada tumbuhan. Ini adalah bentuk sel tumbuhan. Jadi antara sel hewan dan sel tumbuhan memang bentuknya berbeda. Nah, untuk struktur sel tumbuhan sendiri apa saja? Ada nukleus, kemudian ada dinding sel, ada nukleus, kemudian ada RE atau retikulum endoplasma, vakuola. Ingat ya anak-anak bahwa di dalam sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang besar. Jadi kenapa sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar? Karena digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada mitokondria dan ada kloroplas. Itu tentang struktur sel tumbuhan. Nah, ini adalah struktur baik sel hewan maupun sel tumbuhan yang lengkap sekali. Jadi ini adalah struktur yang sangat lengkap sekali. Nah, kalian dituntut untuk bisa membandingkan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Salah satu yang akan Bu Anis sampaikan di sini adalah tentang perbedaan ada tidaknya kloroplas. Tadi sudah Bu Anis sampaikan bahwa di dalam tumbuhan atau sel tumbuhan ini ada organel yang namanya kloroplas. Fungsinya buat apa? Untuk fotosintesis. Karena yang melakukan fotosintesis itu adalah tumbuhan, maka di dalam struktur sel hewan itu tidak ada kloroplas. Sehingga kalian harus mencari kembali apa saja organel-organel yang digunakan untuk membandingkan antara struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Nah, anak-anak,
Tadi sudah saya singgung tentang apa yang harus kalian lakukan. Ternyata ini ada muncul soal diskusi, di mana soal diskusi ini berhubungan dengan perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, setelah kalian mempelajari tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan, kalian diharapkan bisa membandingkan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Di mana hasil diskusi ini nanti silakan kalian tulis dalam bentuk tabel yang ada di layar ini. Tabel ini nanti atau tugas diskusi ini nanti akan di-share atau akan diunggah di Microsoft Teams. Jadi nanti Bu Anis akan mengunggahnya. Begitu ya. Jadi tadi sudah Bu Anis singgung tentang sedikit perbandingan tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian baik melalui video call ataupun obrolan chat yang ada di Teams. Itu untuk soal diskusi. Untuk kegiatan akhir, di sini sudah sampai kegiatan refleksi. Jadi hari ini kita belajar mengenai tentang sel. Apa saja yang sudah kita pelajari dari tadi? Yang pertama tentang pengertian sel, kemudian tentang jenis-jenis sel, ada berdasarkan jumlah dan ada berdasarkan ada tidaknya membran inti. Kemudian struktur sel, ada struktur sel hewan, struktur sel tumbuhan, dan terakhir tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Itu ya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini sekali lagi kalian belajar mengenai sel. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai organisasi kehidupan tingkat selanjutnya. Begitu untuk pertemuan hari ini. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas untuk pertemuan hari ini tentang sistem organisasi kehidupan, terutama pada materi tentang sel. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali di submateri yang berikutnya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.